Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan juga tak lupa salawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini saya akan membawakan tema tentang baca Al-Quran. Banyak pesan-pesan dari Rasulullah itu mengenai orang-orang yang sering membaca Al-Quran, dan itu pun sangat banyak sekali manfaat atau keutamaan afdaliyah bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika kita ini sering membaca Al-Quran, maka di akhirat nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat nanti bagi orang yang membacanya. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk sering membaca Al-Quran. Kelak nanti ketika kita di hari kiamat, Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita semua. Dan juga masih banyak sekali keutamaan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ayatin darajatun fil jannah wa misbahun fi buyutikum." Yang artinya, satu ayat di dalam Al-Quran itu darajatun fil jannah, satu derajat di dalam surga, wa misbahun fi buyutikum, dan menjadi terang di dalam rumah-rumah kalian. Nah, ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu, di dalam Al-Quran, satu ayat di dalam Al-Quran itu apabila kita membacanya, maka kita akan mendapatkan satu derajat dalam surga. Dan juga di dalam rumah kita ini akan terang, kalau dilihat itu enak gitu. Dan kemudian juga Rasulullah SAW itu tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu, tiga berarti. Nah, kita akan mendapatkan banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Apalagi syukur, alhamdulillah, kita di pondok ini setiap pagi kita di sini belajar membaca Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah, istiqomah kita setiap pagi membaca Al-Quran. Nah, berapa banyak kita mendapatkan pahala? Tidak bisa dihitung, sangat banyak sekali. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk membaca Al-Quran di dalam rumah, sering-sering membaca Al-Quran di dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Sering-seringlah membaca Al-Quran di dalam rumah kalian, karena rumah yang tidak
dibacai Al-Quran di dalamnya, maka di dalamnya itu sedikit kebajikan, sedikit kebaikan, malah bertambah keburukannya dan menjadi sempit bagi penghuninya. Nah, ini amalan dari Rasulullah SAW. Apabila kita ini selalu membaca Al-Quran di dalam rumah kita, maka rumah kita menjadi tenang, banyak berkahnya, banyak kebaikannya. Sebaliknya, kalau kita tidak sering membaca Al-Quran itu, sering-sering membaca Al-Quran itu di dalam rumah, maka rumah kita ini akan bertambah keburukannya, sedikit kebaikannya, dan merasa gak enak bagi penghuninya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Melanjutkan prolog dari rekan saya tadi, masih membahas tentang keutamaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala Nabi SAW, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang mana artinya ialah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, paling afdalnya ibadah bagi umatku, kata Nabi Muhammad SAW, ialah membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan hal demikian? Kira-kira mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran ialah ibadah yang paling afdal bagi umatnya? Sangatlah tidak mungkin untuk sesosok Nabi Muhammad SAW yang mana beliau merupakan Madinatul Ilmi, beliau mengatakan sesuatu yang bersifat omong kosong. Jelasnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu, itu pastinya di dalamnya mengandung ribuan alasan yang mengandung manfaat bagi kemaslahatan umat. Dan ternyata alasannya ialah, bagaimana mungkin Rasulullah SAW tidak menyampaikan hal demikian, sedangkan keutamaan daripada Al-Quran itu sangat-sangatlah dahsyat. Misal, contoh salah satunya ialah ketika ada satu keluarga, yang mana satu keluarga ini merupakan keluarga yang mursal atau melampaui batas dalam melakukan hal kemaksiatan. Akan tetapi salah satu dari anggota keluarganya ini merupakan ahli agama, terlebihnya dalam masalah Al-Quran. Maka dari itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua saya masih memasukkan saya dan kakak saya ke dalam pesantren, sehingga kelak agar menjadi orang yang paham akan agama, sehingga tidak salah dalam mengambil langkah. Dan saya berpesan kepada saudara-saudara saya di luar sana, agar kelak ketika sudah berkeluarga, untuk menjadikan keluarganya itu senantiasa diliputi dengan hal-hal kebaikan, agar keluarganya itu senantiasa dilingkari dengan lingkaran agama, agar tidak terperosok pada jurang yang sangat dalam. Dan apabila tidak bisa, setidaknya kita menjadikan salah satu dari anggota keluarga kita menjadi orang yang ahli agama, terlebihnya tadi dalam ahli Al-Quran, sehingga kelak dia bisa menjadi penolong bagi kita saat kita kesusahan di akhir kelak. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yang mana artinya ialah bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat kelak bagi orang-orang yang membacanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pada saat ini mereka kebanyakan melakukan kesalahan dalam pikiran mereka.
mereka memiliki istilah, nantilah kalau ada waktu senggang saya akan membaca Al-Quran. Jangan, kalau bisa kita jangan sampai seperti itu. Kita jadikan Quran itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kalau bisa kita awali hari kita itu dengan membaca Al-Quran, dan kita akhiri hari kita dengan membaca Al-Quran, sehingga seakan-akan kita menunjukkan rasa pedulinya kita terhadap Al-Quran, sehingga Allah akan peduli pula kepada kita. Seberapa kita memprioritaskan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memprioritaskan segala urusan-urusan kita. Tapi memang manusia seperti itu, hajat mereka beribu-ribu, akan tapi baca Al-Qurannya terburu-buru. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pada saat ini mereka menganggap Al-Quran merupakan hal yang remeh. Mereka menganggap Al-Quran itu perkara yang biasa saja. Kalau bisa kita jadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya sekedar tuntutan hidup. Karena banyak sekarang Al-Quran yang di dalam masjid sampai berdebu karena sering disepelekan oleh orang-orang, karena tidak ada yang mau minat untuk membacanya. Sehingga Al-Quran di dalam masjid-masjid ini, di masjid bukan di rumah, sampai berdebu. Dan bagaimana dengan keadaan Al-Quran yang berada di rak lemari kita yang sampai sekarang ini berdebu? Mereka bingung ketika sosial media mereka mengalami keeroran. Akan tapi ketika mereka tidak membaca Al-Quran, tidak membuka Al-Quran sudah berhari-hari, mereka tidak pernah kebingungan sama sekali. Lantas iman mereka ini seperti apa? Mungkin saya akan berwasiat dan juga menjadi penutup bagi prolog kita kali ini. Seperti apa kita menganggap penting Al-Quran dalam kehidupan kita, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap penting segala urusan-urusan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.